Baik Ustadz, ini kita ke informasi selanjutnya masih terkait dengan pencurian. Ada juga seorang pencuri, kali ini getah karet. Pencuri getah karet tewas dengan sejumlah luka bacokan senjata tajam setelah aksinya dipergoki pemilik getah karet di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pemilik getah karet kini telah diamankan aparat kepolisian. Identifikasi dilakukan aparat kepolisian di kamar jenazah RSUD Ibnu Sutowo, Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Jumat malam. Di kamar jenazah inilah jasad pencuri getah karet bernama Tarmizi disemayamkan. Ia tewas setelah aksinya dipergoki Yudiansyah, pemilik kebun karet. Sempat terjadi perkelahian antara mereka. Dalam perkelahian tersebut, Tarmizi tewas dengan sejumlah luka bacokan senjata tajam. Tewasnya Tarmizi membuat pemilik getah karet diamankan aparat kepolisian. Percakapan ini mulanya adalah dari pencurian getah karet, sehingga korban ini sudah dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit umum Batu Raja, dan untuk pelaku sudah diamankan di Polres Oku. Hingga kini Yudiansyah masih menjalani pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, tersangka terancam pasal tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila kita terpaksa harus membunuh dan melukai seseorang, bahkan ini tindakan main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain ini, Ustadz? Ya, kalau kita lihat dari berita tadi itu ada dua hal. Yang pertama adalah mencuri, itu tidak benarkan oleh agama. Ya. Yang kedua adalah main hakim sendiri ini sampai mengakibatkan jiwa orang itu hilang ya. Ini juga tidak boleh ya. Dalam hal seperti ini memang hukuman itu kita harus serahkan kepada aparat penegak hukum ya. Tidak boleh kita menghukum sendiri. Tetapi persoalannya adalah bagaimana ketika si pencuri ini mengancam keselamatan jiwa kita. Bagaimana hukumnya kita membela diri? Nah, membela diri adalah wajib gitu ya. Membela diri itu wajib. Tetapi kita juga harus menghindari ya, jangan sampai lalu kemudian berakibat terbunuhnya orang lain. Nah, ini jiwa manusia itu kan mahal sekali ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa menghilangkan satu nyawa orang itu sama saja menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Sampai sebegitu. Begitu sebaliknya, kalau kita menyelamatkan atau menghidupkan satu nyawa, itu sama dengan menyelamatkan seluruh jiwa umat manusia. Jadi betapa mahalnya tetesan darah manusia itu ya. Sehingga kita tidak boleh gampang-gampang menumpahkan darah orang lain. Ya, Masya Allah. Jadi ini memang kita lihat bagaimana ketika seseorang harus membela diri, tetapi sebisa mungkin begitu, jangan menghilangkan nyawa orang lain ya Ustadz ya. Betul.